Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Regensia Ahmad Faresi dengan akhiran NIM 115 dari kelompok 6 dan teman saya. Saya Nabila Salsabila Akbar S dengan NIM terakhir 061. Saya Marsha Karolince dengan NIM terakhir 013. Saya Andi Muhammad Abigail Gali Putra Surya Putra dengan NIM terakhir 109. Oke, kami berempat telah membuat suatu proyek sederhana yaitu healthcare. Healthcare ini merupakan perwujudan dari Hello. Halo dok, ya teman-teman, bagi teman-teman pemesan otak kami mengusung episode ini, proyek ini, karena banyak banget di Indonesia saat ini warga-warga atau rakyat yang ingin konsultasi dengan dokter, tapi dokter tersebut tidak ada pada jam tersebut, sehingga HelloCare ini bisa menjadi solusi bagi pasien-pasien atau kalian-kalian yang ingin melakukan aplikasi atau dokter melalui aplikasi, teman-teman. Nah, pertama kita akan melakukan demo aplikasinya ya. Di sini langsung aja kita jalankan. Setelah jalan, langsung kita buka websitenya, dan ini adalah tampilan awal dari halaman website kita, teman-teman. Nah, sebelum itu kita akan logout dulu. Di sini kita bisa melihat beberapa landing page ya, seperti dokter yang tersenyum, deskripsi dari HelloCare, semua di sini disediakan dalam satu platform, teman-teman. Jadi kayak all in one itu. Keren banget kan? Jadi di sini ada dokter sekarang. Sebelum itu kita akan lihat sini dulu. Ada beberapa bagian seperti HelloCare telah menyediakan dokter-dokter berfokus dari semua yang ada di sini untuk kalian ya. Kalian bisa konsul. Kalau kalian konsul, kalian harus login dulu. Oke. Ini event seminar bagi teman-teman yang ingin mengetahui tips dan trik hidup sehat. Juga di sini seminar kesehatan nasional. Kalian ingin misalnya harus login juga. Dan ini diadakan bulan Desember 2025 pada jam 9 sampai jam 17 waktu Indonesia bagian tengah. Di sini juga kita bisa melihat let's hear from them. Kita mendengar semua feedback dari orang-orang yang telah menggunakan aplikasi ini atau website ini. Mulai dari Faji Farid yang sangat senang karena website ini gacor katanya. Website ini membantu saya untuk memiliki obat atau pemeriksaan yang cukup baik. Ya. Ada beberapa orang juga yang senang, dan ada satu orang yang bintang 4 yaitu Ronald Setiawan yang mengatakan beberapa hari ini mata saya sering sekali merah dan berkata, lewat web ini saya berdapat berkonsultasi dengan dokter mata secara kendala yang saya alami ya. Oke, di sini juga ada footer dari HelloCare sendiri, mulai dari halaman, kontak, dan blognya sendiri juga ada. Oke, mungkin ini secara umum ya. Selanjutnya kita akan mencoba fitur daftar dan masuk. Oke, pertama sini saya akan lakukan login. Nah, setelah saya login, sini kode OTP terkirim, teman-teman ya. Setelah kirim, masuk OTP-nya itu adalah 1346. Sudah masuk dan login berhasil, teman-teman ya. Di sini loginnya setelah saya kontribusi atau integrasikan langsung ke Firebase, teman-teman. Jadi autentikasinya cukup aman untuk kita semua. Oke, ini adalah tampilan yang sudah login, teman-teman. Jadi sini berubah dari daftar ke cari dokter, teman-teman. Dan sekarang semua sudah bisa mengakses fitur-fitur dari konsul dan memesannya. Jadi mungkin itu, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini sudah bisa dikonsul ya. Dokternya di sini ada beberapa dokter, kita bisa konsul now ya. Coba kita konsul now. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada beberapa profil dokternya dari nama, dia spesialis apa, tinggalnya di mana, dan beberapa ya inilah tentang dokternya, profilnya. Nah, di sini kita bisa langsung lihat di sini ada harganya berapa per konsultasi, dan di sini kita bisa langsung ngebook dokter tersebut ya. Nah, di sini langsung ke page konfirmasinya. Nah, di sini ada beberapa, yaitu dari nama pasiennya siapa, tanggal berapa yang mau dikonsultasikan ke dokternya, dan ada juga di sini metode pembayarannya. Nah, sekarang kita coba di sini pesan konsul dokternya. Misal Fajri. Nah, di sini kita bisa pilih tanggalnya. Nah, ini yang abu-abu ini 16 Oktober dimaksudkan dokternya itu tidak tersedia. Nah, sama juga dengan untuk jamnya. Di sini bisa pilih terserah mau jam berapa. Nah, terus di sini metode pembayarannya kalian bisa terserah mau apa. Misal di sini kita coba pakai Dana atau GoPay. Nah, GoPay. Terus kita bayar konfirmasi. Nah, di sini nanti akan muncul pop-up pembayaran. Oke, selanjutnya kan dilanjutkan sama teman saya. Baik, untuk fitur selanjutnya adalah fitur event.
Jadi ini merupakan salah satu fitur utama. Jadi selain kita adalah website sistem informasi untuk booking dokter, sesuai dengan waktunya kami juga menyediakan sistem informasi untuk seminar-seminar yang berhubungan dengan kesehatan itu sendiri. Boleh dibuka. Nah, jadi di sini adalah halaman dari event itu sendiri. Jadi nanti di sini akan disediakan beberapa page untuk kayak dipilih tipe event apa yang akan kita hadiri. Jadi di sini ada beberapa event yang gratis, ada juga yang berbayar. Mungkin bisa kita buka contoh di sini dari yang mencegah kanker modern. Jadi di sini bakal ditunjukkan informasi mengenai acara itu sendiri, mungkin dari harganya gratis, terus judulnya, dan juga detail dari acaranya itu apa tentang apa, dan juga ada juga deskripsi mengenai tanggal, waktu, lokasi dari event tersebut. Nah, jadi di sini user bisa langsung mendaftarkan diri mereka di website ini, dan juga akan diinfokan bahwa kota itu terbatas, dan juga bakal diinfokan apakah kursi ini terbatas atau tidak. Mungkin bisa dipencet untuk tombol daftar sekarang. Nah, kalau sudah begini tampilannya sudah berwarna hijau, maka akan dinyatakan bahwa user sudah berhasil untuk mendaftar. Mungkin kurang lebih untuk fitur seminar itu saja. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya di sini tentu saja kalau kita ingin membuat aplikasi, kita juga membutuhkan namanya pengguna. Nah, pengguna ini memiliki profil pengguna yang dimana di bagian pojok kanan atas, oke, sudah diklik. Nah, pengguna dapat melihat profil mereka sendiri, baik nama lengkapnya, nama panggilannya, gendernya, country-nya, bahasa yang ingin dipilih, dan juga time zone yang di mana mereka berada. Nah, pengguna sendiri tentu saja dapat mengedit, menyimpan kolom-kolom yang ada untuk pengguna isi sebagai profilnya. Lalu, pengguna tentu saja dapat menyimpannya. Nah, di sana akan ada pop-up bahwa profilnya telah berhasil diubah dan dimasuk di admin dashboard. Nah, di sisi kanan ini pengguna dapat melihat jadwal-jadwal yang telah mereka lakukan terhadap dokter yang mereka ingin berkonsultasi, di mana di sini tentu saja janji-janjinya baik yang sudah maupun belum. Nah, pengguna tentu saja dapat mereschedule jadwalnya. Coba dipencet. Nah, di sini reschedule jadwalnya dapat dipilih hari dan juga jamnya. Nah, setelah pengguna memilih waktu dan tanggal yang tepat, tentu saja mereka bisa melakukan perubahan dan mengirimkan konfirmasi ke jadwal dokter yang mereka pilih. Nah, setelah berhasil, tentu saja akan ada muncul pop-up bahwa perubahan schedule-nya telah dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke admin dashboard. Nah, di sini admin dashboard ini akan dikelola oleh pengguna jasanya itu sendiri. Admin dashboardnya ini tersedia total pendapatannya, terus berapa banyak booking yang masuk, serta ada juga menunggu antrian dan jadwal beberapa jadwal yang telah dikonfirmasi. Nah, di sini penyedia jasa akan melihat bahwa ada kolom di mana semua itu para pengguna atau pengonsultasi yang ingin berkonsultasi ke penyedia jasa akan ditampilkan. Dari yang tadinya mereka ingin berkonsultasi akan masuk di bagian ini. Nah, di sini penyedia jasa ini dapat mengonfirmasi atau menolaknya atau menghapusnya. Di sini kita bisa mengonfirmasi dan ya tentu saja pengguna itu akan
berstatus telah dikonfirmasi. Jika belum, akan berstatus pending, dan jika telah dihapus maka hilang. Oke, itu saja untuk fungsi dari admin dashboardnya itu sendiri. Kembali ke halaman awal. Oke, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya website HelloCare ini, HelloCare ini memberikan pendekatan bahwa ini akan relevan dan akan berguna untuk kebutuhan era digital selanjutnya, sekaligus termasuk yang visioner dalam membentuk masa depan di bidang kesehatan. Nah, dengan adanya HelloCare ini akan menunjukkan bahwa website kami ini lebih aksesibel, inklusif, dan juga berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, yang dimana tidak hanya hadir sebagai aplikasi, tetapi juga sebagai platform yang transformasional, yang kuat dan berdampak bagi pengguna di masa depan. Oke, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.